Pemirsa, keberadaan pemukiman di kawasan objek vital tangki bahan bakar minyak Depo Pelumpang hingga kini masih menuai sorotan. Lokasinya disebut berada di zona bahaya yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa. Dalam segmen Minutes to Midnight malam ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana suasana permukiman penduduk yang lokasinya berada persis di balik tembok pembatas Depo Pelumpang. Bersama Diandra Mukni dan tim Minutes to Midnight yang saat ini berada di lokasi. Silahkan, Diandra. Baik, selamat malam Garis dan juga pemirsa. Tragedi dari kebakaran yang Depo Pelumpang hingga saat ini memang masih menjadi sorotan publik. Dan kebakaran ini memang tidak hanya berdampak kepada Depo Pertamina Pelumpangnya itu sendiri, tapi juga merembet ke sejumlah rumah yang ada di sekitar Depo Pertamina Pelumpang ini. Nah, pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi dari rumah atau dari pemukiman warga yang berada di zona bahaya di sekitar Depo Pertamina Pelumpang ini. Di sini di belakang saya, di sini dapat terlihat memang banyak masyarakat yang masih memutuskan untuk tidur di luar karena memang masih mengantisipasi atau masih trauma. Ya, permisi Ibu, Bapak, permisi ya Bu. Nah, selanjutnya pada hari ini juga kita akan melihat juga bagaimana kondisi di salah satu rumah warga yang ada di sini. Dan memang area ini atau area di RT 12 di RW 9 di mana saya berada saat ini memang dikatakan merupakan zona berbahaya yang mana merupakan ini sangat dekat lokasinya dengan Depo Pertamina Pelumpang. Bahkan letaknya atau lokasinya ini hanya berbatasan atau hanya dibatasi dengan tembok. Jadi tembok ini hanya menjadi satu-satunya penghalang antara pemukiman warga dengan Depo Pertamina Pelumpang atau dengan terminal BBM. Kita akan mengajak Anda lebih jauh lagi untuk melihat bagaimana kondisi rumah yang ada di sini. Di sini memang di RT 12 RW 9 ini memang yang ada di sebelah sini memang tidak terlalu terdampak, tidak seperti yang berada di ujung jalan di depan. Namun tetap saja dampaknya masih terasa di sini. Dan saat ini kita akan mewawancarai salah satu warga dan juga mengunjungi rumahnya untuk melihat bagaimana kondisi di dalam rumah warga. Selamat malam Ibu. Boleh wawancara sedikit, boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya? Boleh, boleh. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Sri Mulyati. Ibu Sri Mulyati. Ibu memang tinggal di sini betul ya Bu? Iya benar tinggal di sini. Berapa lama Bu udah tinggal di sini? Udah dari 2006 Mbak. 2006? 2006. Iya 2006. Berarti kira-kira sudah 17 tahun di sini? 17 tahun iya. Iya. Nah, kalau misalnya selama tinggal di sini 17 tahun, udah pernah ada kebakaran nggak sih Bu sebelumnya? Pernah yang Pertamina meledak itu Bu. Pernah yang Pertamina meledak cuma di tangkinya aja nggak kemana-mana. Sama ini yang kedua. Nah, pas waktu kemarin kejadian nih Bu, Ibu posisinya ada di mana pas hari Jumat? Ada di rumah, di dalam rumah. Pas habis hujan gede itu petir, hujannya berhenti. Terus kecium bau bensin gitu, saya langsung pergi. Pas ada yang bilang Pertamina bocor, saya langsung lari sejauh mungkin. Gitu. Nah, waktu kejadian itu apakah ada peringatan misalnya seperti alarm atau sirine yang berbunyi, misalnya juga ada peringatan dari masjid misalnya gitu Bu, ada nggak? Nggak ada, setelah kita lari baru ada peringatan dari masjid, suruh lari sejauh mungkin gitu, yang lelaki tetap di tempat gitu. Nah, untuk kan tadi juga dibilang disuruh lari sejauh mungkin nih Bu. Ada arahan nggak sih Bu ini disuruh larinya kemana? Nggak ada, itu mah sebisa-bisanya kita aja lari. Itu sebisa kita lari ya, kita setujuan kita Mbak. Jadi ya searah kita, kalau kita salah arah ya kita kebakar. Nah, setelah itu kan Ibu lari, lalu Ibu sempat mengungsi kemarin? Sempat mengungsi di samping Rumah Sakit Melasari. Itu kita ditampung sama kayak persatuan motor gitu, motor NMAX, terus sama koperasi KKI gitu. Kita dikasih makan, kita suruh tinggal di situ kalau emang masih takut gitu pulang ke rumah. Nah, selanjutnya kan Ibu untuk mengungsi ini berapa lama nih Bu? Saya mengungsi cuma semalam, malam aja. Paginya saya udah pulang ke rumah. Nah, waktu kejadian berarti kan sudah langsung pulang ke rumah setelah semalam mengungsi begitu ya Bu.
Nah, di sini kan kelihatan nih adik-adik ini pada tidurnya masih di luar. Ini kenapa nih, Bu? Ya karena masih takut tidur di dalam, takut nggak ada pemberitahuan. Kalau pas ada ledakan lagi kan langsung buru-buru keluar, nggak susah-susah lagi. Berarti anak-anak sini juga masih trauma gitu ya? Ya masih trauma, apalagi kemarin pas hujan gitu petir, pada takut, pada nangis, takut terhabis petir meledak lagi gitu. Nah, ini kita kan kita saat ini sedang berada di rumah atau di depan rumahnya Ibu Sri Mulyati. Ibu, kalau misalnya kita lihat ke dalam sebentar nggak apa-apa ya, Bu ya? Yuk. Yuk. Permisi. Assalamualaikum. Nah, saat ini kita masuk ke rumah Ibu Sri Mulyati. Nah, ini merupakan ruang tengahnya yang biasa difungsikan yaitu untuk tidur juga. Lalu juga selanjutnya di belakang di sini juga ada tempat tidur gitu. Nah, untuk memasak sendiri ini di mana nih, Bu? Ini masaknya di dapur sini. Ini dapur di sini ya, Bu ya? Iya. Oke, mungkin kita akan melihat lebih dekat lagi soal di mana letak dapurnya ya. Nah, untuk dapurnya sendiri ini berada di sini. Jadi di sini ada kompor. Di sini Ibu Sri melakukan semua aktivitas untuk memasak seperti itu. Nah, apabila kita melihat lebih jauh lagi di belakang, ada yang menarik. Kita akan mendekat lagi, di mana di sini ada tembok. Di sini tembok ini merupakan tembok pembatas. Satu-satunya tembok pembatas yang berhubungan langsung dengan tembok dari depo Pertamina Pelumpang. Jadi memang setelah tembok ini langsung berbatasan langsung dengan tembok Pertamina Pelumpang. Jadi bisa dibayangkan seberapa dekat antara rumah warga dengan depo Pertamina Pelumpang itu. Tidak ada batasan sama sekali, hanya dibatasi oleh tembok yang sebegini saja gitu. Dan lalu juga bisa dibayangkan apabila Anda memasak di sini, lalu juga ada tabung gas di bawah, dan bayangkan apabila dari belakang ini merupakan tangki BBM atau terminal BBM. Nah, sekarang kita akan Bu Sri, tadi kan kita udah lihat bersama nih, Bu, soal tadi Ibu masak di mana gitu ya, Bu ya. Ini nggak takut, Bu, soalnya kan kompornya ini bahkan di belakang itu berbatasannya langsung banget sama terminal BBM gitu, Bu. Iya, sebenarnya sih takut, cuman ya mau gimana lagi, emang udah ada keadaannya begini. Nah, terus habis itu kan ini untuk penggunaan api gitu misalnya, Bu, aktivitas seperti bakar sampah, lalu juga merokok, atau kan bentar lagi bulan puasa nih, Bu. Habis ini bulan puasa, lalu biasanya ada petasan-petasan. Anak-anak ini seperti apa, Bu? Ada himbauan nggak sih? Sebenarnya sih nggak ada himbauan dari Pertamina, cuman karena kita aja yang udah trauma takut kebakaran, jadi kita yang ngelarang main api, main petasan yang ke arah Pertamina, karena takut percikannya kenain tangki gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Sri atas waktunya berbincang-bincang dengan kami. Dengan demikian, pemirsa, tadi sudah ada wawancara saya dengan salah satu warga yang ada di Tanah Merah atau tepatnya di RT 12 RW 9 ini. Dapat disimpulkan bahwa memang saat kejadian ini tidak ada pemberitahuan apapun, lalu juga selama Ibu Sri tinggal di sini juga tidak ada pemberitahuan maupun juga himbauan soal penggunaan api seperti itu. Dan kita akan berbincang-bincang lagi soal bagaimana nantinya untuk penataan ideal di pemukiman warga ini dengan seorang pengamat tata kota. Jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi bersama saya Diandra Mukni pada segmen Minutes to Midnight Metro Malam. Dan saat ini
kita tadi sudah melihat bersama bagaimana seberapa dekatnya jarak antara depo Pertamina Pelumpang atau terminal BBM ini dengan pemukiman warga. Dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu pengamat tata kota. Di sini ada Bapak Nirwono Yoga. Selamat malam, Mbak Diandra. Selamat malam, Bapak. Ya. Nah, saat ini kita ingin berbincang-bincang sedikit nih, Pak, soal bagaimana pemukiman warga ini sangat dekat dengan tangki begitu ya, Pak ya. Persis, betul. Nah, sebetulnya terkait dengan tata kota sendiri, untuk penataan ideal pemukiman warga khususnya di tengah depo atau di dekat terminal PBM itu seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya pada saat pembangunan depo Pelumpang tahun 1974 itu sudah dipatok bahwa daerah penyangga yang aman itu 1-2 km dari pagar yang kita lihat sekarang. Nah, persoalannya kan pertumbuhan pemukiman inilah yang kemudian merapat mengelilingi depo yang kita lihat sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat ada nempel dengan bangunan ya. Artinya faktor keamanan keselamatan selama ini diabaikan. Oleh karena itu, ini momentum bersama ya. Depo tetap dipertahankan, tetapi harus dilakukan penataan secara keseluruhan kawasan di sekitar depo dengan memastikan daerah penyangganya minimal tadi 1 km. Karena apa? Dari informasi yang dengan warga, 1 km saja kemarin tercium bau bensin yang kebakar. Artinya itu sudah menandakan bahwa minimal 1 km adalah daerah atau jarak yang cukup aman. Nah, perlu cepat karena apa? Kita tahu satu depo masih beroperasional, yang kedua kan masih ada warga yang tinggal sini. Artinya perlu tindakan pencegahan dalam waktu cepat. Kira-kira itu. Tadi kan disebutkan juga soal daerah penyangga ya, Pak. Daerah penyangga itu minimal 1 km. Iya. Untuk bentuk dari daerah penyangga sendiri ini seperti apa sebetulnya? Apakah lahan terbuka hijau saja, ataukah bisa bentuk lainnya seperti ada air begitu, Pak? Betul. Ada beberapa kombinasi ya, tetapi yang paling penting lahan yang terbuka nanti itu pertama tetap harus berupa lapangan rumput. Karena apa? Tujuannya untuk evakuasi. Kalau terjadi ledakan dan sebagainya, ruang hijau tadi itulah tempat evakuasi kendaraan dan sebagainya. Jadi ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput tadi nomor 1. Kedua, baru dibuat pembatas antara tembok dengan pemukiman warga berupa kanal. Tujuannya adalah bisa jadi kanal tadi untuk menyejukkan udara sekelilingnya kalau terjadi kebakaran, ada persediaan air. Yang kedua tentu untuk menghalangi warga masuk ke wilayah daerah yang berbahaya tadi. Nah, ini yang perlu diberikan standar pemahaman bentuk daerah penyangga apa yang akan dibangun. Setelah 1 km ke atas nanti untuk dikembangkan menjadi hunian vertikal misalnya ya, untuk menampung warga yang tinggal sini, itu tinggal kita hitung berapa jumlah rumah yang terdampak langsung dekat dengan depo Pelumpang ini, Mbak Diandra. Nah, sebelumnya kan juga dari pihak Pertamina lalu juga dari BUMN ini memutuskan untuk merelokasi depo Pertamina Pelumpang ke lahan reklamasi milik Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Betul. Sementara itu kan waktunya ini masih ada 1,5 tahun di mana dikatakan akan dibangun yaitu pada akhir Desember 2024. Betul. Dan ini waktunya tuh masih lama ya, Pak, 1,5 tahun begitu. Itu bahkan untuk penyiapan lahan, belum pembangunan. lahan. Kalau pembangunan ditambah 2,5 misalnya, berarti ada waktu 4,5 tahun. Betul. Nah, ini Itu kan seperti masih apa? beroperasi kan, Mbak Rina. Nah, apapun yang akan dipilih ya, umpamanya tadi ada rencana pemindahan, meskipun itu juga perlu kajian yang sangat matang, tentunya karena tidak mudah memindahkan depo sebesar ini ya sebenarnya kalau kita lihat. Tapi yang harus diingat bahwa dalam proses itu penempatan jarak aman harus segera dilakukan secepatnya. Karena apa? Selama proses penyiapan pemindahan itu pun ya, ini kan masih beroperasional nanti ya. Depo ini masih tetap beroperasional sampai dengan hari ini. Artinya pencegahan kecelakaan ataupun upaya pencegahan kebakaran di lain waktu harus segera dilakukan. Artinya penentuan jarak aman diikuti dengan relokasi warga harus secepatnya dilakukan. Dan ini kita punya waktu yang sangat krusial ya saya katakan ya. Apalagi sebentar lagi menjelang masuki bulan Ramadan dan Lebaran. Ini kan waktu orang dalam tanda petik fokus untuk ibadah. Karena itu perlu kecepatan dari pemerintah untuk memastikan berapa jarak amannya. Kalau menurut kajian itu 1 km, oke 1 km berarti akan dihitung berapa rumah yang langsung terdampak untuk segera direlokasi ke rumah susun terdekat. Berarti yang lebih efektif itu mana, Pak? Apakah memindahkan depo atau memindahkan warga gitu? Paling, kalau dari kondisi sekarang ya, paling ideal dan paling realistis ya adalah memindahkan atau merelokasi warga. Ya, untuk kecepatan waktu, biaya pembangunannya pun ya tetap lebih masuk akal kalau itu dilakukan merelokasi pemukiman warga yang tadi saya katakan. Jarak 1 km langsung dibangun rumah susun, selesai kan artinya kan, daripada memindahkan depo sebesar ini ke daerah tanah pelindung. Jangan lupa tidak hanya memindahkan, perlu infrastruktur dan sebagainya yang justru perlu waktu dan biaya yang sangat besar.
Oleh karena itu, rekomendasi yang paling realistis adalah segera merelokasi warga tadi, Mbak Diandra. Oke. Nah, tentunya untuk merelokasi warga ini kan juga butuh waktu juga dan juga ini mengingat warga di sini juga cukup banyak begitu kan, Pak. Nah, lalu untuk yang paling urgensi juga adalah bagaimana mengedukasi masyarakat soal mitigasi bencana di sini. Ini tanggapannya seperti apa? Ya, ada 3 kalau kita lihat di lapangan langsung ya. Yang pertama, rumah-rumah yang terbakar kemarin ya, yang langsung terdampak habis itu harus segera dipastikan tidak boleh dibangun lagi. Itu masuk ke zona merah sehingga tidak memberi kesempatan kembali warga untuk membangun. Artinya PR-nya adalah bagaimana saudara-saudara kita yang tidak bisa kembali tadi dapat tinggal sementara di rusun terdekat. Sehingga mereka tempat layak yang huni dulu gitu kan, sambil menunggu ini pemenahan. Kedua, rumah-rumah maupun bangunan yang menempel seperti pagar ini tidak ada pilihan lain. Cara tercepat adalah mencegah, artinya mereka segera direlokasi sebelum kita nggak tahu kejadian itu akan berulang kapan. Jadi upaya pencegahan lebih cepat tadi yang tujuannya untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga. Ketiga, pastikan tahapan pekerjaan ini dilakukan dalam waktu secepatnya. Karena kalau nggak momentum itu hilang, akan sulit lagi untuk menata kembali. Jadi memang yang dibutuhkan di sini adalah upaya pencegahan agar di mana sewaktu-waktu hal ini Betul juga sekali. tidak ada yang bisa menjamin Kita bisa terulang kembali. dekat-dekat seperti ini ya. Iya, Pak, betul Apalagi sekali. warga yang tiap hari tinggal di sini. Saya nggak membayangkan mereka tiap hari di sini memasak, sebelahnya tangki sebesar ini. Itu kan harus ada ketegasan dari pemerintah untuk melindungi warga. Jadi bukan dalam arti petik sekedar merelokasi ya, tapi upaya pencegahan keselamatan warga itu harus nomor 1. Itulah kenapa tadi penataan harus segera diikuti dengan relokasi serta ini segera dijadikan daerah penyangga bagi depo pelumpang. Baik, terima kasih banyak Pak Nirwono Ya, atas sama-sama. waktunya malam ini. Pak. Ya demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Nirwono, seorang pengamat tata kota. Tadi memang apabila dapat disimpulkan setiap terminal BBM itu sebetulnya memang mesti ada satu daerah penyangga minimal 1 kilometer dan upaya pencegahan yang paling penting adalah keselamatan warga sekitar. Demikian dari saya Diandra Mukni pada segmen Minutes to Midnight. Kembali ke studio.